Memang penting bagi kita untuk mengetahui siapa sih audiens kita. Ya, penting bagi kita untuk memprofil siapa sih audiens kita. Jadi kalau di sini kan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini pertanyaannya adalah masyarakat yang mana yang mau kita beri manfaat? Questionnya akan ke sana. Karena kita begini, Mbak. Karena kita tidak bisa, we cannot make everybody happy, kan bahasanya mungkin begitu ya. Kita tidak bisa menyenangkan seluruh orang banyak, yang apalagi terutama dengan cultural diversity-nya Indonesia gitu ya. Ini kan beraneka ragam sekali. That's why tadi saya mengarahkannya lebih kepada tentukan audience profile yang mau disasar ya oleh misalkan Mbak Riani mau bikin profile atau mau bikin campaign gitu ya. Tentukan objeknya dari atau tentukan audiens siapa yang mau Mbak target. Ya. Lalu dari situ kita lihat nanti benchmarkingnya ya. Benchmarkingnya itu mereka suka konten seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau ditanya batasan-batasan yang harus kita buat atau terapkan, tentunya batasan ini yang pertama tadi sedikit menyinggung adalah netiquette yang harus kita terapkan gitu ya. Ada yang namanya netiquette yang harus kita terapkan. Netiquette itu bagaimana kita beretika di sosial media. Sebenarnya is just norma sosial dan norma agama yang kita terapkan di ranah digital sebenarnya. Tapi di luar itu kreativitas kita bebas ya. Kreativitas kita tanpa batas sebenarnya. Jadi batasannya hanya berpegang pada norma-norma itu gitu ya. Lalu sisanya tanpa batas terkait kreativitas. Itu kita bisa lihat di benchmarking konten, kita bisa benchmarking produk gitu ya, kita bisa macam-macam, kita bisa lihat pembandingnya. Tapi yang jelas adalah tentukan profilnya. Kita udah nggak bisa di digital itu udah nggak bisa lagi kayak modelnya sebar paku di jalan siapa yang kena ya alhamdulillah gitu ya. Iya. Itu mendorong Mbak atau mendorong kita itu untuk snipering, untuk targeting. Siapa yang mau kita sasar, siapa yang mau kita ajak bicara, kira-kira begitu. Iya, sama sepertinya juga Mas Aryo kepada pertanyaan-pertanyaan yang saat kita melangsungkan sesi-sesi ini, saya sebenarnya sangat senang sekali dengan yang sifatnya tuh lebih khusus, lebih spesifik gitu. Jadi itu juga saya rasa yang perlu kita aplikasikan dalam membuat konten atau dalam mengerjakan sesuatu. Kalau kita memikirkan soal batasannya Mas Aryo, rasanya tuh justru memang batasan tersebut yang kita buat sendiri malah membatasi kita. Sementara kalau kita berfokus, taruhlah di bidangnya saya ini adalah apa? Public speaking. Saya adalah seorang moderator, seorang presenter. Maka jika saya membuat kreasi konten, maka ada baiknya saya berfokus kepada hal yang selain saya senangi, manfaatnya juga secara spesifik adalah profesi yang memang saya tujukan untuk saya share. Nah, contohnya Mbak Riani ini barangkali untuk tidak memiliki konten yang terbatas oleh yang kita ciptakan sendiri dan tetap memberikan manfaat, saya rasa dia memang seperti tadi Mas Aryo paparkan di materi, harus ada bentuk planning dan struktur sebelum memulai berkonten ya Mas ya? Betul. Jadi memang strukturnya itu penting banget Pak. Jadi memang dalam membuat campaign itu, ya ini sebenarnya kenapa dulu agency itu sangat banyak dibutuhkan ya, karena mereka inilah yang membuat strukturnya untuk si brand. Tapi dengan sekarang dorongannya ya dengan disruptive COVID, dengan disruptive digital ini mendorong kita untuk menjadi agensi bagi diri kita sendiri sebenarnya. Bagaimana kita berlatih membuat strukturnya dari tadi yang saya share. Terus menjawab tadi pertanyaan yang ke Mas Pak Daryanto atau Darmanto itu, dia mengatakan bahwa untuk konsisten berkonten. Iya. Jadi dasar pemikirannya adalah begini Pak Dar, bahwa kita tahu tadi dari datanya kalau saya nggak salah dari datanya Pak Muzaki ya, bahwa 70% sekarang itu audiens kita di digital atau 70% dari total populasi Indonesia itu didominasi generasi milenial. Ya. Nah ini berarti kan menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita harus masuk dan hidup bersama mereka di environment mereka. Which is environment mereka itu digital. Kita bicara konsistensi, berarti kalau kita tahu bahwa kita harus masuk bersama mereka dan mereka akan menjadi top spender atau mereka akan menjadi orang yang punya uang dalam waktu ya let's say 3-5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya. Bagaimana kita memupuk ya, bagaimana kita meng-create portofolio, bagaimana kita meng-create profil kita dari sekarang. Nah, berarti kalau bicara konsistensi, yang pertama harus dilakukan adalah hidupi dulu environment-nya. Masuk dulu kepada environment-nya, nyamankan kita di dalam environment-nya sehingga kita mau berinteraksi secara konsisten Pak. Jadi memang kalau kita sendiri tidak nyaman dengan environment-nya, nah itu susah Pak. Jadi kayak katakanlah dipaksa kawin paksa gitu ya, tapi kita nggak happy gitu ya, pertanyaannya jadi begitu. Nah ini yang kita harus lakukan pertama kali adalah kita sadarkan bahwa oke, mau nggak mau saya harus masuk ke dalam
environment ini. Yang kedua adalah how to make me happy within the environment, sehingga konsistensi saya dalam menjalankan konten-konten ini dapat berjalan dengan baik. Karena konsistensi ini kan diperlukan kenikmatan ya. Tadi kalau bicara Mas Givari bilang dia suka atau dia memiliki sebagai PR, berarti kan he has to love his job gitu. Kalau kita suka kan kita nguliknya enak tuh. Hari ini lagi apa ya, tentang lagi PR lagi ramai apa ya gitu. Kita tinggal googling aja, kita tinggal searching aja di sosial media kan begitu. Sama halnya kayak kita meng-create sebuah konten. Oh ini lagi ada konten tren apa sih tentang makanan gitu ya, atau lagi ada apa sih yang seru tentang hotel misalkan, atau di dunia perhotelan gitu, seperti itu. Kira-kira begitu sih Mas. Iya. Dan yang serunya lagi juga kalau itu sesuatu yang kita sukai atau memang yang kita tertarik gitu ya, nggak ada habisnya kontennya Mas. Untuk kita punya ide kreatif tuh nggak ada habisnya. Belum lagi ditambahkan dengan kreativitas kita sendiri nantinya ya. Ya itu yang gila, kadang-kadang anjir nih orang kreatif banget, gimana caranya mikir bisa begitu kan, sampai kadang-kadang kan begitu. Serunya kan begitu kan. Benchmarking tuh seru banget sebenarnya.